sangat luar biasa. Baru pertama selama saya jadi tentara baru bisa merasakan jalan-jalan ke Bali, si kawan naik mobil dikawal sama PM sama Kawan. ya tempat menggunakan protokol. Waduh, udah ngalah-ngalahin Pangdam kamu. Aduh lapar. Kak, Pengen makan ayam goreng. nah Papa kemarin baru ngeliat di YouTube ada punyanya Pemdam 9 Udayana. Kakak pengen ayam kan? Pengen Pengen ayam, kan? pakai pecel ayam kan, pakai sambal, pakai ayam. Ada Denger dulu. ususnya, jamurnya. Denger dulu. Apa? Denger dulu. Papa lihat di YouTube punyanya Kodam 9 Udayana ada konten yang isinya memberikan apresiasi kepada koramil terbaik di sana. Jadi diundang jalan-jalan ke Denpasar. Ke Bali. Nah, salah satu koramil yang terbaiknya itu ada di perbatasan RI dengan Timor Leste. Dia adalah program unggulan. Tahu nggak program unggulannya? Program unggulan tuh program yang unggul. Iya apa? Ya program Yang barusan sedang kakak unggul. bilang tadi. Yang barusan kakak bilang tadi, dia program unggulannya ternak ayam. Please langsung suruh kirim ayamnya sekarang ke rumah, bisa nggak? Enak aja. Kita wawancara dulu baru kirim masalah. Jadi Makanya Pak, habis ini nanti kita wawancara dengan para dan ramil, 3 orang dan ramil yang terbaik di Kodam 9 Udayana dengan program-program unggulannya. Oke, Ya, ada semuanya satu. ayam. Semuanya ayam. Enggak lah, ada satunya itu bawang merah, satunya itu di daerah NTB, yang satunya lagi jamur Udah, langsung daerah kirim jamur Buleleng. sekarang juga. Kakak pengen bikin jamur crispy. Nah nanti kalau setelah wawancara dikirim jamur, dikirim ayam, dikirim bawang merah, kakak bikin apa? Kakak bikin warung pecel. Warung baca. Udah langsung aja panggil. Oke, jadi sekarang kita masukin aja deh Pak Bapak itu ke target operasi. Operasi. Obrolan paling Menginspirasi. Oke, Kak Grace, ini kita sekarang sudah bersama dengan Teman-teman 3 apa lagi orang nih? dan ramil. Iya, teman-teman Papa yang sekarang bertugas di Kodam 9 Udayana. Ya, ini adalah Rame para banget dan ini ramil. keroyokan. Yang tadi kita ceritain ada koramil-koramil terbaik yang dipilih di Kodam Udayana. Karena apa terbaik? Nanti kita mau dengar dari Padan Ramil. Kira-kira apa nih program yang dilaksanakan di koramilnya sehingga bisa terpilih jadi koramil terbaik. Dan nanti ada cerita seru bagaimana apresiasi yang diberikan oleh Kodam terhadap prestasi yang diraih oleh koramil-koramil ini. Nanti ada ceritanya lah. Oke, kakak silakan tanya Kak. Ini teman-teman. Oke, waduh, ini rame banget. Ada yang lagi di ini ya, belakangnya ayam. Ayamnya baru olahraga pagi, berjemur supaya nggak corona. Ayamnya lagi berjemur juga ya. Ya. Oke, halo bapak-bapak semuanya. Halo, salam kenal. Nah, ini kayaknya kita bakal banyak cerita seru nih. Tapi sebelumnya, boleh dong bapak-bapak perkenalkan diri dulu dan serta program yang ada di Koramilnya apa Pak? Coba dari Bapak, dari Koramil 160901 Buleleng. Silahkan Bapak. Ya, silakan Pak. Saya perkenalkan diri, nama saya Kapten Infanteri Wayanada. Produk unggulan kemarin jamur tiram. Wis, jamur tiram, oke. Gimana ceritanya Pak? Iya, gimana Pak? Diapain jamur tiramnya? Sampai, ya. Ya, waktu itu saya sedang monitor wilayah lah di Desa Poh Bergong, Kecamatan Buleleng, ngobrol dengan kepala desa dan juga petani.
namanya Pak Wilase. Nah, Pak Wilase ini punya kumbung atau rumah jamur, tapi kecil, hanya 20 meter persegi lah. Kemudian di situ ada jamurnya, cukup bagus. Kemudian ngobrol-ngobrol, saya ajak, gimana Pak kalau kita kembangkan buat kumbung yang lebih besar? Kan lahan ada, lahannya di situ sekitar 2 hari lebih lah. Katanya Pak Wilase, belum ada dana Pak, katanya. Oke, kita bantu Pak. Coba kita kembangkan lagi, kita buat yang lebih besar sehingga bisa membantu perekonomian Bapak di sini. Pak Tani bilang, Pak Wilase, oke, coba kita kembangkan. Kemudian saya dengan Babinsa, katakanlah briefing singkat. Coba cari bahan yang sederhana, cari bahan bangunan yang sederhana, yang mudah. Kemudian kita bangun kurang lebih itu 10 kali 6 meter bikin bangunan itu. Kemudian setelah dibangun, kemudian beli bibit jamur, namanya bedlock, itu semacam serbuk gergaji yang sudah diolah sedemikian rupa, kemudian dimasukkan dalam plastik, diisi bibit jamur, kemudian ditata di ruang kombong itu. Beberapa minggu kemudian tumbuhlah menjadi jamur, kemudian terus berkembang sehingga beberapa kali panen, dan kita juga pasarkan bersama-sama. Kemudian laporan juga rutin ke komando atas sehingga kita terus diawasi. Laporan itu ternyata tak disangka kita berhasil meraih juara. Aduh. Atas kerja keras kita demikian. Terima kasih. Itu yang Bapak ajak untuk budidaya jamur ini hanya Pak Wilase saja atau ada juga tetangga lainnya atau satu kampung itu semua? Sementara ini dengan Pak Wilase saja, Pak. Oh iya. Pak Tapi Wilase, tetangga masyarakat lainnya ada juga yang melakukan hal yang sama? belum. Oh belum ada. Ya. Berarti target berikutnya harus sosialisasikan ke masyarakat. Kalau memang melihat prospeknya jamurnya yang dilakukan dengan Pak Wilase ini berhasil, mungkin masyarakat harus diajak supaya semua menjadi mata pencaharian di situ ya. Kita terus bantu komunikasikan dengan masyarakat sekitarnya. Ya. Karena di sana hawanya juga cukup, cocok ya. Sehingga perkembangan jamur itu bagus. Kalau di daerah ke bawah lagi panas, dia kurang bagus. Daunnya itu mekaran daun. Karena diharapkan suhu di bawah 28 derajat. Demikian. Oh, berarti bagus ya. Ya. Oke. Om Swastiastu. Selamat pagi. Saya mewakili kelompok budidaya jamur tiram Desa Pobergong, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Koramil 160901 Buleleng atas pembinaannya, sinergitasnya dalam program ketahanan pangan di wilayah hukum Koramil 160901 Buleleng. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Babinsa dan semua yang telah terlibat dalam program ketahanan pangan, khususnya budidaya jamur tiram di Desa Pobergong, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Bagus Pak. Oke. Keren Pak. Ngomongin jamur kan jadi ngiler jamur goreng tepung. Jadi lapar. Nanti dikirim. Boleh Pak. Nggak usah repot-repot Pak. Tapi boleh deh. Oke Pak, kita next Ayo ya. tuh. Oke, terima kasih Bapak dari Buleleng. Oke, kita next Pak ya. Ke Kodim 1614 Dompu. Silakan Bapak. Ya, perkenalkan diri dulu Pak sama ceritakan programnya di Koramil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Nama saya Muhammad Yamin, Kapten Infanteri, anak 3, istri 1. Kami Koramil Kempo melaksanakan program unggulan ketahanan pangan di bidang bawang merah. Sampai saat ini kami kemarin di wilayah kami itu cocok untuk menanam bawang, sehingga kami mengajak para babinsa untuk melihat-lihat. Ternyata di wilayah itu masih sedikit peminat petani untuk bawang. Akhirnya kami mengajak, saat ini sudah ada 6 kelompok. Masyarakat antusias, sehingga panen MT1 ini kurang lebih 1000 ton. Jadi masyarakat bangga terhadap TNI karena telah mendampingi, memberi semangat, mendukung kegiatan petani untuk menanam bawang, sehingga ekonomi masyarakat di sana meningkat cukup baik. Ya, jadi masyarakat berterima kasih kepada pihak TNI yang telah mendamping, memberi semangat kepada petani tersebut. Akhirnya kami juga memberikan contoh. Kebetulan di belakang kantor ada tanah kurang lebih 60 are atau 600 meter persegi. Akhirnya kami memberi contoh juga menanam, jadi demplot, sehingga hasilnya cukup bagus, bukan lagi lumayan, bagus, sehingga masyarakat pun mendukung. Jadi termasuk pemerintah daerah, Bupati itu sangat bangga dengan adanya kami mengajak masyarakat dengan adanya program ketahanan pangan ini di wilayah Kecamatan Kempo. Jadi baru saat ini, insya Allah untuk MT musim tanam 2 nanti mungkin lebih meningkat lagi hasilnya. Ya. Wow. Kami Mantap. Untuk pemasarannya bagus juga Pak. Kemana Pak pemasaran? untuk pemasaran saat ini, kami kemarin namanya bawang ini belum ada HPP dari pemerintah. Harapan kami kalau bisa minimal 1.500.000 satu kuintal, itu harapan kami. Baru bisa lebih, alhamdulillah. Tapi minimum. Laku berapa yang kemarin? Kemarin bawangnya di demplotnya Koramil itu sudah super itu 1.400.000. Kalau bukan super lebih rendah lagi. Oh iya bagus. Dikomunikasikan lah Pak nanti dengan pemerintah di daerah untuk supaya masyarakat juga semangat menanam. Kalau pemasarannya jelas kan, kalau nanam terus pemasarannya tidak menjanjikan, ya, itu yang kurang semangat ya. Boleh nanti koordinasi ya dengan Kodim, lapor dengan Pak Dandim ya. Siap. Koordinasikan ada patokan harganya, HPP-nya mungkin dari pemerintah daerah setempat ya, sehingga ada jaminan bagi masyarakat untuk hasil panennya itu. Terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Wow, keren-keren nih Pak. Ada yang mau disampaikan lagi Kak? Nanti kita ngobrol lagi kan? Oke. Oh iya. Lanjut. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang Next. itu dan Ramil Belu yang sudah panas-panasan di tengah-tengah ayam. Oh, Pak. Sehat ini, masih waktunya berjemur kok. Gimana, ayo silakan Pak. Pak Jonathan. Siap. Ya. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera bagi kita semua juga. Salam perbatasan RI RTL. Ya. Mohon izin kami Kapten Infanteri Jonathan dan Ramil 160501 Atambua. Kami menjabat di sini baru kurang lebih sekitar 1 bulan berjalan. Kemudian sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa untuk program unggulan kami
yang ada di Atambua, dalam hal ini adalah Koramil 01 Kota Atambua. Kami mempunyai program yang namanya program unggulan, yaitu program KUB atau ayam unggulan. Nah, kemudian sebetulnya awalnya ini kami juga bersyukur dan terima kasih karena Komandan Kodim kami ini, yaitu Letkol Infantri Wiji Untoro, beliaulah yang membawa program ini ke Kodim Belu. Beliau betul-betul sangat luar biasa karena awalnya memang kami tidak pernah tahu tentang ini. Tapi begitu beliau pindah ke Atambua dan dia memperkenalkan, kemudian ternyata Koramil 01 Kota kebetulan posisinya berada di kawasan hutan. Nah, beliau melihat bahwa di kawasan ini sangat cocok untuk beternak ayam. Nah, kebetulan beliau juga termasuk masuk dalam komunitas ayam KUB ini, sehingga awalnya kita mencoba di sini 1.000 ekor. Ya. Jadi kita memulai dengan membuat kandang, kemudian kita buat tempat untuk penampungan sementara untuk bibit ayamnya. Nah, sehingga setelah kita laksanakan, ternyata setelah kunjungan pertama Pangdam 9 Mariana ke wilayah Belu, beliau sangat tertarik waktu itu, sehingga mulai saat itulah ada dikemukakan tentang masalah program unggulan bagi Kodam 9 Udayana. Nah, kami sudah berjalan dari awal. Nah, sehingga untuk saat ini memang ya cukup bagus karena banyak juga masyarakat yang berminat. Bahkan sebelumnya kami hanya berada di Makoramil, tapi ternyata saat ini sudah berkembang. Kami Koramil 01 Kota Atambua saat ini sudah mempunyai 3 kelompok, kemudian juga menyebar ke anggota-anggota juga yang sudah tersebar. Mereka membuat kandang, kemudian memelihara, kemudian juga mengajak masyarakat sekitarnya. Jadi hampir tiap saat ini, setiap hari kami memang selalu disibukkan dengan kedatangan masyarakat untuk melihat ayam, bahkan beli. Jadi ya ini sekedar hiburan juga dan mungkin sebagai motivasi juga, karena memang pimpinan kami termasuk seperti yang kemarin Pangdam datang, kemudian mengundang. Nah, ternyata dari hasil evaluasi yang disampaikan, ternyata Koramil kami ini mendapat juara 1. Nah, kami bersyukur karena dapat predikat itu. Kemudian tambah lagi dengan mengundang kami ke Bali untuk berwisata. Nah, ini sangat luar biasa. Sepertinya sangat luar biasa, menjadi semangat kami untuk ke depan bisa melaksanakan tugas yang baik lagi. Nah, seperti itu. Oh, ntar dulu sebelum cerita yang jalan-jalan nih, saya mau tanya lagi. Ayamnya sekarang ada berapa sekarang ini? Ayamnya sekarang ini untuk yang sedang berada di sini ada 675 ekor ya kemarin. Ya, siap. Jadi yang saat ini, yang sementara berjalan yang mau panen. Ya. Awalnya 1.000 yang saat ini. Kemudian ada apel paginya nggak? Siap. Ada apel paginya. Apel pagi pada saat jam makan jam 6. Jam 6 kita kasih makan. Jadi apel paginya jam 6. Untuk sorenya jam 6 sore, siap. Oh iya. Bagus. Jadi itu yang pemasarannya masyarakat beli ke situ atau dijual siap. keluar? Jadi untuk pemasarannya memang tidak tentu juga, karena katakan ada dari warung juga datang, bahkan dari masyarakat hampir setiap hari. Kemudian kami juga sempat waktu Lebaran kemarin kewalahan juga, karena semua berdatangan ke sini, sempat habis langsung total. Seperti itu. Tapi untuk di kandang memang tetap ada, karena datang silih berganti seperti itu. Ada mengajak masyarakat juga untuk usaha yang sama nggak? Siap. Jadi ada bahkan ada satu kelompok lagi itu sangat berterima kasih karena dengan adanya KUB ini, ayam ini, mereka merasa penghasilannya makin bertambah karena dia dikasih semacam sewa atau bayaran ketika pada saat dipanen seperti itu. Iya. Ada 3 orang dikasih 1,5 juta per orang, demikian. Mantap, luar biasa nih Kak. Wah, ya. Ini keren juga nih semua 3-tiganya. Yang satu jamur, yang satu bawang merah, satu lagi ayam. Udah Lebaran udah aman itu Lebaran. Udah ada ayamnya, ada bawangnya, ada jamurnya. Ya. Wah, luar biasa nih ya. Nah, tadi kita kan udah dengar tadi tuh Pak Jonathan bilang ada apresiasi dari Kodam. Itu hadiah maksudnya hadiah.
Luar biasa nih Kodam Udayana nih. Coba siapa yang mau cerita nih? Ada jalan-jalan gimana maksudnya tuh? Iya, keren banget jalan-jalan ke Bali. Kebetulan ini anggota yang langsung terjun ke sana. Mana coba cerita yang dapat hadiah. Maju dikit. Siap. Apa aja hadiahnya dan gimana? Apa rasanya tuh? Waktu jalan. Semua Koramil dapat ya, tiga-tiganya. Siap. Siap. Oh ya, coba ini perkenalkan dulu namanya. Siap, izin perkenalkan diri. Nama saya Sersan 1 Mahyudin. Saya asli dari NTB di Lombok. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada para pimpinan yang telah memperhatikan kami yang merasa mungkin bekerja semaksimal mungkin. Dan kemarin kita dikasih hadiah atau apresiasi jalan-jalan ke Bali. Dan itu sangat membanggakan bagi kami sekeluarga. Dan Mana tuh? Oh, sama keluarga. Sama keluarga, siap. Keluarga, Anak istri. izin. Gimana ceritanya? Dan Asli. itu ditanggung semua, akomodasi semua ditanggung oleh pimpinan kami. Dan sangat luar biasa. Baru pertama selama saya jadi tentara baru bisa merasakan jalan-jalan ke Bali, Gratis. dikawal, naik mobil dikawal sama PM, sama Dikawal? jalan-jalan Siap. tempat Menggunakan protokol. Waduh, udah ngalah-ngalahin Pangdam kamu. Saya siap, aja belum pernah dikawal nih. siap, Dari NTB naik pesawat kan? siap. Dari NTT naik pesawat sampai NTT pesan ya. di Ya, Bandara NTT. Ngurah Rai. Secara secara protokol disambut sama staf dari Kodam. Wah, Sambut loh. Siap. pakai kalungan bunga nggak? Dikalungin bunga? Siap, kalungkan bunga. Wah, dikalungin bunga. Nanti orang-orang di bandara bingung nih artis dari mana nih kira-kira. Terus pakai mobil apa jemputnya? Pakai mobil Alphard. Waduh, Kakak belum apa itu? pernah. Kakak belum pernah. Aduh, semoga kamu bisa beli mobil Alphard nanti, jadi mobil Amin. pribadi kamu itu. Satu keluarga satu mobil. Siap. Satu keluarga, satu mobil. Terus Nginep di Terus hotel? kita nginep di villa selama 3 malam. walah. Di villa 3 malam dan malah hari kedua kita diajak jalan-jalan ke tempat wisata 1 hari full dari pagi sampai malam. Terus makan semua apa ditanggung? Siap, ditanggung semua. Wah, mimpi apa kamu? Ini tuh mungkin jadi Wah. motivasi bagi kami untuk bekerja Iya, lebih mantap, luar biasa. Oh iya. Untuk yang di ini, Dompu, Nih, Dompu kayak udah dapat siap juga? nih Pak. Apa nih di Dompu? Pengen cerita pengalaman nih di Dompu nih. Pak, mau apa di? Terima kasih kami ucapkan. Kami memperkenalkan diri dulu. Nama kami Ingar dulu. Pangkat Teltu NRT 640422. Anggota Koramil 161402 Tempo. Di mana kemarin mewakili Dan Ramil karena kebetulan Dan Ramil pada saat
kemarin mau berangkat diundang ke Denpasar, berhalangan hadir, sehingga kami diperintahkan untuk mewakili beliau. Mulai dari keberangkatan kami naik pesawat, tiba di Bali, kami disambut. Wah, sama kayak tadi ya. Siap. Karena kebetulan juga yang perwakilan dari Belu ketemunya di Bandara Lombok Tengah, sehingga kami berangkat bersama-sama dan turun Ngurah Rai juga bersama-sama. Kami di Bandara Ngurah Rai sekeluarga kami disambut, terus diacarakan pengalungan bunga. Wah. Dan kami terus terang aja jujur mengatakan kami tidak akan menyangka disambut dengan demikian yang sangat luar biasa. Boleh dikatakan kami seolah-olah seakan-akan kami ini pejabat tinggi. Ini penghargaan luar biasa yang diberikan oleh pejabat tinggi di Koramil kok. Pejabat tinggi itu pejabat terdepan TNI Angkatan Darat itu. Itu yang kami rasakan. Kami dari bandara diajak menuju ke Pila, tepatnya di Pila Singgah Seminyak. Sampai di depan Pila, kami disambut lagi dengan pengalungan bunga lagi oleh karyawan Pila. Wah. Masuk Pila, di mana di Pila tersebut fasilitas cukup lengkap. Ada kolam renangnya. Kami bersenang-senang sama keluarga, anak beserta istri, dan kami selama jadi tentara baru kali ini kami bisa merasakan yang semuanya sudah ditanggung semuanya. Perhatian yang sangat luar biasa yang diberikan oleh pimpinan kepada kami prajurit dan keluarga. Keesokan harinya, tepatnya hari kedua, kami masih diajak jalan-jalan menuju objek pariwisata yang ada di Pulau Bali. Diantaranya yang pertama, kami diajak ke objek pariwisata atau Pura Uluwatu. Dari Pura Uluwatu kami bergerak menuju Taman Safari. Selanjutnya dari Taman Safari kami diajak ke Pantai Pandawa. Setelah itu melaksanakan istirahat siang, makan bersama di Jatiluwih. Setelah makan bersama, kami masih diajak jalan-jalan. Sudah mendekati sore, jalan-jalan tepatnya menuju ke Pura Tanah Laut. Di sana sampai maghrib. Sudah itu kembali ke Pila. Tiba di Pila kami jam 6:30. Sudah itu istirahat. Nah, keesokan harinya jam 7 pagi kami dijemput lagi, dibawa ke Kodam untuk melakukan geladi dalam rangka penyerahan hadiah. Tepat sekira pukul 12 siang acara selesai, kami laporan juga sama Pak Dandim bahwa acara sudah selesai, mohon petunjuk selanjutnya. Pak Dandim memberikan keleluasaan kalau memang mau silaturahmi. Kebetulan saya orang Karangasem dari Bali, diberikan kelonggaran untuk kalau memang mau silaturahmi ke keluarga, silakan. Tapi karena bertepatan juga dengan anak-anak sekolah kami yang segera akan melakukan ulangan umum, sehingga kami menyatakan lain kali aja kemudian kami rencana balik. Nah, demikian teman-teman. Waktu di Kodam itu diterima oleh Pangdam ya? Di Kodam siap, diterima sama Pangdam juga, beserta pimpinan-pimpinan seluruh yang ada di Kodam hadir semua di situ. Kami orang bawahan, pangkat pembantu letnan 1 hadir di situ, pangkatnya di pundak semua. Kami merasa agak minder juga. Enggak, biasa aja Pak, sama aja, itu juga Kodam kan kantor kita semua. Iya. Karena kami seorang prajurit harus taat dengan perintah, dan apapun yang menjadi program dari pimpinan, kami selaku prajurit harus selalu mendukung. Udah itu harapan kami ke depan tidak berhenti hanya sampai di sini, karena 6 bulan ke depan kami juga purna tugas. Iya.
Mudah-mudahan di jajaran Kodam 9 Udayana semakin banyak prajurit yang berprestasi melebihi yang kami dapat sekarang. Amin. Amin. Makasih. Yeay. Nah, kalau yang dari Buleleng jalan-jalannya kemana? Ke Kupang? Kebetulan saya dekat dari Buleleng ke Denpasar itu kurang lebih 2 jam. Kami bertiga dengan keluarga. Ya paling senang sekali anak istri saya. Iya. Karena tidak pernah saya tidur di villa. Tidak pernah. Wah, dia senang. Mestinya kami berempat. Tapi satu yang laki ini sudah masuk barisan TNI AD. Sekarang lagi tugas di Papua. Wow. Luar biasa. Udah meneruskan bapaknya. Bintara Pak ya? Bintara PK26. Wah, mantap. Oke, jadi ini pengalaman yang luar biasa nih. Tentunya sangat berkesan sekali anak-anak sama istri ya Pak ya. Pasti, Mereka Kakak juga mau. Ini anak saya aja belum pernah saya ajak jalan-jalan di Bali. Belum pernah ke Bali, Pak. Saya belum pernah ke Bali. Nanti sekali-sekali main. Wah, luar biasa. Ya, apresiasi yang diberikan oleh pimpinan di Kodam 9 Udayana ya kepada para prajurit, khususnya aparat teritorial yang sudah bekerja dengan luar biasa untuk melaksanakan pembinaan teritorial dengan baik ya. Oke. Ada yang lagi ditanyakan Kak? Oh ya, apa ya? Terus Pak, tadi kan kalau Bapak yang dari Dompu udah kasih tahu tuh ke depannya tadi mau kayak gimana. Kalau misalnya yang dari Belu sama dari Buleleng kira-kira ke depannya akan seperti apa nih Pak? Harapan kami ke depan COVID-19 ini cepat berlalu sehingga Bali untuk pariwisata dibuka kembali. Amin. Sehingga hotel-hotel mulai operasional kembali. Punya produk jamur bisa masuk ke hotel sehingga betul. kita membantu ekonomi masyarakat di pedesaan dalam produksi jamur ini Pak. Bisa harga lebih baik. Pengelolaannya juga harus baik Pak ya, kemasan, packingnya segala macam sehingga memang layak juga untuk masuk ke hotel-hotel ya. Benar. Menarik para wisatawan. Kualitas. Nanti testernya kirim ke rumah dulu ya Pak. Oh iya, quality control saya cek dulu. Nanti testernya kirim dulu gitu ke Bandung, nanti baru hotel-hotel. Oke ya, dan Ramil Belu ada yang mau disampaikan? Oke, dari Belu kira-kira gimana nih Pak? Untuk Belu ya sama, jadi harapan kita semua tentunya biarlah pandemi COVID-19 ini tetap cepat berlalu. Amin. Sehingga tidak mengganggu aktivitas kita semuanya. Kemudian kaitan dengan program unggulan yang kami laksanakan selama ini, tentunya harapan kami ke depan mudah-mudahan warga masyarakat di sekitar kami ini bisa ikut terlibat sehingga harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka yang ada di sini. Karena kami ke depan rencananya mungkin di kawasan hutan yang ada sini kita akan memberikan semacam wisata. Jadi di sini semuanya ada ayamnya. Jadi kalau mereka datang langsung temu dengan ayam, kalau mau pangan langsung di tempat. Rencananya seperti ke depannya. Keren. Mudah-mudahan Mbak juga datang ke Tambua, kita bisa ketemu sama-sama di Tambua, kita pangan ayam bersama. Oke, siap, mantap. Jalan-jalan ke luar negeri Kak, ke perbatasan. Siap. Oh iya, benar. Timor Leste. Wah, luar biasa. Nah, kita percaya pasti dan Ramil lainnya juga bekerja juga ya, sudah bekerja, ada masing-masing ada program unggulan. Ya, mungkin tinggal ada yang skalanya besar, ada yang skalanya masih kurang besar. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya apresiasi yang diberikan oleh Pangdam 9 Udayana dan juga bapak-bapak bisa kita upload di sini sebagai bincang-bincang kita di dalam segmen target operasi gitu. Obrolan yang paling menginspirasi jadi obrolan kita pagi hari ini hendaknya bisa menginspirasi para dan Ramil lain untuk berkarya ya. Saya percaya potensi wilayah di masing-masing wilayah pasti berbeda ya. Ada yang potensinya ayam, ada potensinya bawang, jamur,
tinggal bagaimana kejelian para dan ramil menggali potensi di wilayahnya masing-masing ya untuk pemberdayaan wilayah setempat, untuk kesejahteraan masyarakat ya. Ini suatu hal yang luar biasa yang sudah diberikan oleh bapak-bapak sekalian sebagai aparat teritorial, sebagai aparat yang terdepan dari TNI Angkatan Darat. Ya, jadi sangat wajar kalau menurut saya ya, bapak-bapak diundang ke markas Kodam, bisa bertemu dengan Pangdam, dengan para pejabat, itu memang sangat wajar karena perjuangan dari bapak-bapak ya. Itu ya. Tapi saya selama ngobrol ini gagal fokus terus lihat ayam itu di belakang. Iya. Sudah lapar ini. Tadi salah ngomong gara-gara ayam itu ya. Dan mudah-mudahan ini bukan sampai di sini saja. Ada lomba-lomba itu kan untuk memacu ya. Ada lomba lagi di triwulan berikutnya atau semester berikutnya, sehingga dan ramil yang lain terpacu, bukan hanya sekedar ngejar hadiahnya ya, tapi ya memberikan stimulus atau rangsangan untuk berkarya lebih lagi sebagai aparat teritorial ya. Oke, ini luar biasa nih ya. Itu yang jalan-jalan tadi ya, bersyukur ya ada kesempatan, apalagi Pak yang di Dompu, Pak siapa tadi, Pak kenangan yang manis sebelum pensiun nih, sebelum purna ya. Siap. Mengakhiri tugas atau purna tugas dengan suatu kesuksesan. Dan saya percaya ini bukan kesuksesan satu orang ya, semua anggota di Koramil itu yang bekerja kan, bukan hanya Pak Dan Ramil, bukan hanya Pak Batik Komsos atau para babis, tapi kerjasama semuanya. Jadi ini kebanggaan semua lah, bapak-bapak patut berbangga atas prestasinya ya. Oke ya, itu ada lagi Kak. Nah, ini segmen ini kan sebenarnya konten saya banyak ditonton juga oleh anak-anak muda nih Pak ya. Anak-anak muda seperti yang Bapak yang di Belu itu yang di belakang kan masih muda tuh, Bintara ya. Nah, masih anak-anak muda tuh kan. Nah, ini banyak yang nonton anak-anak yang mau masuk tentara nih. Anak-anak yang mau masuk tentara yang menyaksikan ini. Nah, saya minta mungkin bapak-bapak sebagai yang berhadapan langsung dengan para pemuda di wilayah tentunya kan, di Koramil pasti banyak anak-anak muda yang mau masuk tentara ya. Nah, mereka kan tahu sendiri katanya tentara tuh gratis, tapi mereka bilang bohong Pak, ada calonnya, ada gini mogok. Nah, sekarang kita mau denger nih dari bapak-bapak di Koramil, kira-kira masuk tentara itu beneran gratis atau bayar atau bagaimana, dan kasih semangat lah untuk mereka supaya tetap berlatih mengejar cita-citanya. Mungkin dari Pak Dan Ramil, untuk daerah, untuk anak-anak yang di daerah. Dari Pak Dan Ramil Dompu dulu, kira-kira apa ya yang mau disampaikan buat anak-anak muda? Untuk pemuda-pemuda yang mau masuk jadi TNI, kami selalu menyampaikan bahwa penerimaan TNI ini gratis tanpa dipungut biaya. Kami juga mengharapkan kepada masyarakat, silakan datang ke Koramil, nanti kami cek kondisinya, bisa memenuhi syarat. Kalau tinggi kita latih, kalau mungkin badannya kurang berat, kami suruh makan banyak. Mungkin kalau lari kita bina, sehingga dengan adanya program Kasat ini, penerimaan calon TNI ini di wilayah Kodim masing-masing, sehingga masyarakat percaya tidak ada lagi yang atas nama pimpinan, sehingga kami juga mendukung program Kasat ini, pendaftaran penerimaan di Kodim-Kodim. Itu saja, Ramdan. Oh iya. Baik, terima kasih Pak. Ya, Dan Ramil. Iya, Pak Dan Ramil Buleleng sambil nungguin. Ya, tentunya Koramil Buleleng saya sampaikan kepada Babinsa untuk menginformasikan kepada pemuda dan pemudi di desa-desa
yang berkeinginan kuat, tentunya yang berkeinginan kuat untuk masuk jajaran TNI AD maupun TNI AU, TNI AL, sehat jasmani dan rohani, berijazah, silahkan mendaftarkan diri. Link sudah ada, diinformasikan kepada Babinsa. Kalau dunia ini sudah begitu canggihnya, tinggal buka Google, sudah ketemu informasi yang ada. Tapi tetap kita bina, kalau mau datang ke Koramil, kita bina, terutama di bidang fisiknya terlebih dahulu. Karena TNI yang menonjol adalah fisik harus kuat. Ya tentunya didukung oleh mental dan rohaninya juga pasti. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, jangan termakan isu yang negatif. Karena selama ini kadang-kadang ada berita hoax yang menyesatkan bahwa daftar TNI bayar gitu. Nah, itu berita yang tidak benar. Tentunya dari pihak komando atas, bagi yang ada oknum sampai menyalahgunakan wewenangnya, memberi pungutan, ya kalau ketahuan pasti ditindak dengan tegas. Jadi tidak usah khawatir, yang punya keinginan kuat datang Koramil, ya kita bina semampu kita. Demikian. Oke, ya terima kasih Pak Wayanada buat motivasinya buat para pemuda. Sekarang dari Koramil Belu. Oh siap. Siap. Ini dari terkait dengan pembinaan generasi muda untuk dipersiapkan menjadi prajurit TNI. Memang untuk Belu kami juga mempunyai satu program yang selama ini menjadi petunjuk komando atas. Dari setiap generasi muda yang memenuhi persyaratan untuk bisa masuk tentara, memang kami selalu memberikan sosialisasi untuk mempersiapkan diri menjadi prajurit TNI. Dan selalu kami sampaikan bahwa untuk menjadi TNI itu memang semuanya gratis. Ya. Walaupun terkadang di dalam kegiatan itu pasti ada saja yang berbuat yang tidak sesuai dengan prosedur. Mungkin karena itu keinginan perorangan yang tidak termasuk dalam atau tidak bukan arahan daripada institusi. Ini selalu kita ingatkan sehingga jangan sampai nanti terjebak dalam janji-janji yang tidak jelas dari orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu yang kami selalu menyampaikan. Oke, mantap ya. Jadi ini para pemuda nih, denger nih langsung dari Bapak dan Ramil. Ya. Apalagi kalau ada yang di Koramil Buleleng, Koramil Belu sama Dompu ada yang dengar, langsung datang kepada Ramil yang udah lihat wajahnya. Jadi akan ditampung dengan baik ya Pak Ramil ya. Baik-baik kok ya. Yang butuh ya minta informasi dikasih informasi, yang kurang latihan dilatih ya, nanti diarahkan semuanya. Oke, mantap, luar biasa. Oke Kak. Ya. Oh iya Pak, satu lagi nih Pak. Kan bapak-bapak semua udah bekerja keras, dan buah dari kerja kerasnya adalah hadiah jalan-jalan, udah naik Alphard di villa. Oh my god, yang aja belum pernah naik Alphard dan ke Bali belum pernah. Nah terus kalau menurut bapak-bapak sendiri Pak, gimana sih Pak perhatiannya dari Bapak Pangdam Udayana sendiri Pak kepada anggota-anggotanya ya, bukan hanya di program ini aja, mungkin kesehariannya atau misalnya dalam hal-hal lain lah gitu Pak. Perhatiannya kayak gimana sih Pak? Pak Pangdam Pemilihan Udayana luar biasa. Beliau sangat dekat dengan anggota. Beliau nggak ragu-ragu, nggak tanggung-tanggung, langsung terjun ke lapangan, langsung melihat bagaimana situasi di lapangan, bagaimana kerjaan prajuritnya. Beliau tidak ada jarak, luar biasa. Kami sangat bangga terhadap Panglima Kodam 9 TNI. Terima kasih. Secara untuk Bapak Pangdam. Ya. Oke, terus next Pak, gimana Pak kalau dari Belu sendiri gimana yang Bapak rasakan? Jadi terima kasih, memang sangat luar biasa untuk Bapak Pangdam kami yang sekarang ini. Bahkan dari masyarakat kami juga sangat bangga, karena terutama yang ada di pegunungan-pegunungan yang selama ini sangat jauh dengan air. Sekarang dengan adanya beliau ini, mereka merasakan dekat dengan air karena telah dibangun beberapa pompa hidram yang ada di tengah-tengah masyarakat di pegunungan, sehingga mereka sampai saat ini sudah bisa merasakan air. Jadi air sudah dekat. Seperti itu.
Air sudah dekat. Sumber air sudah dekat. Air sudah dekat. Sumber air sudah dekat. Oke, terima kasih Bapak Pangdam ya. Sudah mendekatkan sumber Luar air. biasa. Ya. Next Bapak. Pak, Boleh Bapak. dari Dompu. Izin untuk Bapak Panglima Kodam 9 Udayana ini cukup luar biasa perhatiannya terhadap anggota. Nah, termasuk beliau sangat antusias mengunjungi tiap-tiap wilayah Kodam 9 ini, mulai dari NTT, Sumbawa, NTB sampai wilayah Bali. Kami juga merasa sangat dekat sama pimpinan, jadi kami tidak ragu-ragu melangkah apa programnya pimpinan tersebut. Sehingga pada saat ini kami juga tetap menjaga nama baik Kodam 9 Udayana. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ini enggak settingan nih jawabannya ya, memang Enggak asli dong, ya. kita mendadak ini ngasih pertanyaannya. Jadi ya kita bersyukurlah punya pimpinan seperti Bapak Pangdam 9 Udayana yang mau dekat dengan bawahannya. Perhatiannya. Ya. Oke, perhatiannya. Oke, terima kasih ya Bapak-Bapak sudah memberikan waktu untuk kita berbincang-bincang. Saya percaya Bapak-Bapak bisa melakukan ini karena Bapak-Bapak mau melakukan suatu perubahan ya di wilayahnya ya. Jangan pernah merasa kita terlalu kecil atau kita terlalu nggak mampu untuk melakukan suatu perubahan, karena perubahan itu akan terjadi kalau kita ada perubahan itu ya. Perubahan bukanlah suatu perubahan tanpa perubahan. Jadi lakukanlah perubahan apapun, sekecil apapun, lakukan saja, pasti itu akan bermanfaat buat pekerjaan kita, yaitu dalam sebagai aparat TNI Angkatan Darat ya. Salam hormat buat seluruh anggota yang ada di Koramil ya, yang di ujung tombak di terdepan para babinsa ya. Pak dan Ramil juga harus perhatikan kesejahteraan babinsanya. Ya, kalau Bapak dan Ramil sudah dikasih contoh oleh Bapak Pangdam untuk dekat dengan bawahan, ya berarti Pak dan Ramil juga harus dekat dengan bawahannya, dengan para babinsa ya. Itu Pangdam memberikan contoh yang baik, diikuti ya oleh Bapak-Bapak sekalian. Salam hormat buat Pak Dandim. Nanti dengan kalau ketemu Bapak Pangdam juga atau Bapak Pangdam juga nonton langsung ya, salam hormat buat Bapak Pangdam dan seluruh jajaran Kodam 9 Udayana yang sudah memfasilitasi untuk mempertemukan dengan para dan Ramil yang hebat-hebat ini ya. Itu saja, selamat bertugas ya. Salam sehat. Oke Pak, jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Hormat. Ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Edward Sitorus Papua Channel.